Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang sejarah Indonesia di semester 5 ya. Jadi setelah kemarin kita bahas tentang lahirnya Orde Baru, kemudian kita akan bahas tentang politik zaman Orde Baru ya. Jadi ketika zaman Orde Baru dimulai setelah dicetuskannya Super Semar yang masih menandakan tanda tanya ya. Tapi intinya Super Semar ini menjadi salah satu alat yang dijadikan oleh Soeharto untuk memegang peranan penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Ketika Super Semar ini sudah diberlakukan, Soeharto dengan mudahnya nanti bisa memberikan efek yang luar biasa bagi situasi kondisi Indonesia saat itu. Dan di sini juga sudah mulai kehilangan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Soekarno. Dan Soeharto di sini sudah mulai menunjukkan eksistensinya sebagai pemimpin baru. Ya, masyarakat pun sudah mulai mengeluh-elukan pemimpin baru setelah Soekarno. Ya, setelah Super Semar nanti muncul dia menjadi pemimpin baru bagi bangsa Indonesia. Dan sudah saat itu juga sudah muncul istilah Orde Baru ya. Jadi di mana Orde Lama itu kan sudah identik dengan Soekarno ya, atau demokrasi terpimpin, tapi Orde Baru dikatakan sebagai istilah zaman baru untuk memulai hidup baru ya. Adapun di sini beberapa kebijakan yang dianggap penting pada zaman era Orde Baru ya yang akan Bapak sampaikan di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada stabilitas politik dan keamanan. Ya, ketika Soeharto sudah mengemban sebagai amanat di dalam Super Semar, kemudian dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto nanti mulai mengembalikan kekuasaan Indonesia, mengembalikan situasi Indonesia yang awalnya memang dianggap sebagai negara yang sudah mulai kacau. Ya, dimulai nanti di sini ada stabilisasi di luar negeri, ya. Dimulai nanti ada pengembalian harmonisasi dengan negara-negara barat, kemudian tentunya ada di harmonisasi di dalam negeri. Nah, di Indonesia sendiri yang situasi itu sudah mulai kacau, Indonesia berharap pemimpin baru Soeharto bisa meredamkan kekacauan Indonesia saat itu. Kemudian ketika stabilisasi politik dan keamanan sudah dirasa cukup, Soeharto nanti melaksanakan era demokrasi yang sangat luar biasa di Indonesia. Soeharto nanti membuat suatu kebijakan bahwa kita tidak perlu banyak partai-partai yang sangat banyak ya. Ini bercermin dari demokrasi liberal di mana partai-partai yang tidak bisa melaksanakan program kerjanya dengan tepat. Nah, di dalam kebijakan Orde Baru ini nanti muncul ada penyederhanaan partai politik di mana partai politik yang berkiprah di pemilu selama era Orde Baru itu hanya ada 3 parpol ya, ada Partai Persatuan Pembangunan, kemudian ada Golkar dan ada PDI. Ya, ini adalah 3 parpol yang nantinya muncul sebagai partai yang selalu hadir di pemilu Republik Indonesia selama zaman Orde Baru. Kemudian selanjutnya ada Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI ini adalah kebijakan yang paling terlihat ketika zamannya Orde Baru. Ya, Dwi Fungsi ABRI ini merupakan peranan yang dilaksanakan oleh ABRI yang memiliki 2 peran penting. Ya, ada peran kan ABRI itu kan memiliki yang pertama ada yang disebut dengan peran Hankam. Ya, atau pertahanan dan keamanan, dan satu lagi di sini ada peran Sospol ya, peranan sosial dan politik di mana ABRI yang saat itu sebelumnya memiliki peranan hanya sebatas menjaga keamanan politik Indonesia saja, tapi ketika zamannya Orde Baru ABRI ikut serta ke dalam politik pemerintahan ya. Kemudian selain Dwi Fungsi ABRI ada juga yang disebut dengan P4 dan Asas Tunggal Pancasila. Nah, apa sih P4 itu? Ya, kita akan bahas nanti. Ya, jadi ketika zamannya Orde Baru, slogan yang digaungkan oleh Orde Baru adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Ya, kalau zamannya Orde Lama itu kan ada demokrasi terpimpin. Tapi kalau Orde Baru disebutnya zaman demokrasi Pancasila. Bagi Soeharto, bagi zamannya Orde Baru, Pancasila yang sudah diemban ketika demokrasi terpimpin itu sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu nanti Soeharto melaksanakan
berusaha untuk mengembalikan kembali kejayaan dari Pancasila, ya, yang berusaha melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai secara murni dan konsekuen, ya. Oke, lanjut, ya. Kemudian setelah itu ada integrasi Timur, ya, di mana nanti di sini muncul Timur, ya, provinsi baru yang masuk ke Indonesia setelah kemerdekaan, ya. Kalau sekarang kan Timur sudah lepas, ya, yang dikenal dengan Timor Leste. Nah, tapi ketika zamannya Orde Baru, Timur itu nanti masuk ke dalam bagian Republik Indonesia dan dijadikan sebagai provinsi ke-27, ya. Oke. Yang pertama, ada stabilisasi politik luar negeri dulu, ya. Ada stabilisasi politik luar negeri, ya. Jadi ketika Soeharto mengemban sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto nanti meluruskan kembali harmonisasi dengan bangsa-bangsa Barat. Meluruskan kembali harmonisasi dengan blok Barat. Yang saat itu sebelumnya, Indonesia kan cenderung blok Timur, ya. Cenderung cenderung memihak terhadap blok Timur. Tapi nanti Soeharto melaksanakan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, ya. Bebas artinya tidak memihak, aktif artinya selalu ikut dalam perdamaian dunia, ya. Walaupun sebenarnya Indonesia melaksanakan politik bebas aktif, tapi Indonesia masih saat itu sekiranya ada yang Indonesia membutuhkan bantuan terhadap bangsa Barat maupun bangsa Timur, ya Indonesia ikut saja saat itu, ya. Ini adalah politik yang diemban kembali oleh Soeharto, ya. Saat itu Soeharto memang sudah kerap mencondongkan politiknya terhadap negara-negara Barat yang ditandai nanti munculnya juga ada kerjasama dengan Amerika Serikat, ya. Kemudian selain itu Soeharto juga mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika zamannya demokrasi terpimpin, Soekarno mengira jika Federasi Malaysia yang dibentuk oleh Inggris dan Malaysia itu dianggap sebagai nekolim. Maka dari itu Soekarno berusaha untuk ganyang Malaysia, berusaha untuk melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia. Tapi bagi Soeharto, konfrontasi Malaysia itu dianggap tidak penting. Ya, bagi Soeharto, konfrontasi dengan Malaysia itu lebih banyak mudorotnya daripada untungnya. Maka dari itu Soeharto berusaha untuk mengakhiri saja, daripada kita bermusuhan dengan negara tetangga, lebih baik kita bermesraan saja, yang ditandai dengan adanya Jakarta Accord, ya, di mana nanti mulai muncul di situ hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia kembali bersatu, ya. Ketika Indonesia zamannya Soeharto juga, nanti Soeharto mengembalikan Indonesia kepada anggota PBB, yang awalnya Indonesia kan masuk tahun 50, ya, ketika zamannya demokrasi liberal, kemudian nanti Indonesia keluar tahun 60, ya, ini sebagai respon Soekarno terhadap dibentuknya atau diakuinya Malaysia sebagai Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Akhirnya Soekarno mengeluarkan diri, akhirnya Indonesia keluar dari keanggotaannya di PBB. Tapi ketika Soeharto masuk sebagai pemerintahan Republik Indonesia, Soeharto nanti memasukkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB tahun 66. Kemudian ada stabilisasi politik dalam negeri. Yang pertama, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan 1. Ya, setelah dilantik sebagai presiden oleh MPRS, Soeharto nanti membentuk kabinet yang pertama. Ya, ini berbeda dengan kabinet di dalam amanat Super Semar. Kalau di dalam Super Semar itu kan kabinetnya yang disebut dengan apa? Ampera. Ya, Ampera ini merupakan kabinet yang dibentuk oleh Soeharto ketika melaksanakan emban dari Super Semar. Nah, Ampera nanti dibubarkan, kemudian Soeharto dilantik sebagai presiden dan membentuk kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Pembangunan 1. Nah, dalam Kabinet Pembangunan 1 ini nanti Soeharto mengangkat orang-orang yang di sekelilingnya dan menjauhkan dari kekuatan-kekuatan yang dianggap pro Soekarno, ya. Soeharto menyadari bahwa masih banyak orang-orang loyalis dari Soekarno. Maka dari itu nanti orang-orang yang pro Soekarno ini dikeluarkan dari lingkungan pemerintahan, ya, dan Soeharto nanti mengangkat orang-orang yang berada dulunya setia terhadap Soeharto. Ya, selain itu nanti Soeharto juga, golongan Orde Baru juga nanti menciptakan Sekber Golkar atau Sekretariat Bersama Golongan Karya. Ini adalah golongan-golongan yang terdiri dari para cendekiawan, dari kalangan militer, dari PNS-PNS, pegawai-pegawai negeri yang nanti direkrut untuk termasuk ke dalam golongan karya. Dan Golkar ini nanti juga dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan
dari Orde Baru ya. Salah satu contohnya kan ada PNS ya untuk memilih Golkar setiap pemilu. Selain menciptakan Sekber Golkar, Soeharto juga nanti membentuk tim khusus ya atau tim operasi khusus. Nah, ini adalah salah satu alat yang paling berjasa untuk melanggengkan dari kebijakan Orde Baru ya, di mana operasi khusus ini dianggap sebagai tangan kanannya Soeharto. Orang-orang yang dianggap membahayakan dari pemerintahan Orde Baru itu nanti akan langsung akan langsung dibereskan oleh operasi khusus ya. Salah satu tokoh yang paling terkenalnya, ketua dari tim Opsus ini adalah Ali Murtopo. Ya, Ali Murtopo ini berusaha untuk tetap melenggangkan pemerintahan Soeharto. Walaupun saat itu juga Ali Murtopo pernah bergesekan dengan Soeharto. Yang satu Ali Murtopo pernah pernah ada wacana Ali Murtopo ingin mendeklarasikan sebagai presiden ya. Jadi tim Opsus ini orang-orangnya benar-benar sangat tahu betul terhadap orang-orang yang dianggap membahayakan pemerintahan Orde Baru. Bahkan orang-orang yang saat itu ingin melaksanakan demo, diskusi-diskusi malam terhadap kritikan terhadap Orde Baru itu langsung diambil alih oleh tim Opsus ya. Kemudian selain itu juga ada undang-undang subversif. Nah, inilah undang-undang yang paling kontroversi ya. Undang-undang subversif ini di mana ada undang-undang yang bisa menjatuhkan atau bisa memenjarakan orang yang dianggap membahayakan pemerintahan Orde Baru. Ya, ketika zamannya Orde Baru itu nanti muncul juga media-media yang dibredel atau media-media yang dihilangkan surat izin usahanya ya. Ketika banyak media-media yang mengkritik pemerintahan Orde Baru, nanti mereka bisa dikenakan undang-undang subversif. Ketika media ini mengkritik pemerintahan, maka media ini dianggap sebagai media musuh dari negara. Maka dari itu nanti orang-orang yang berusaha untuk melawan Orde Baru itu banyak yang dibungkam karena adanya undang-undang subversif ini. Ya, media-media yang nantinya banyak dibredel ya seperti Tempo, kemudian ada Kompas pernah dibredel oleh Orde Baru ya, dibredel itu dihilangkan siupnya ya. Apa itu siup ya? Surat izin usaha penerbitan ya. Bisa jadi siupnya dihilangkan atau nanti ketika misalnya majalah ini membuat kritikan terhadap pemerintah ya, bisa jadi siupnya ditahan atau pemimpin redaksinya yang ditahan ya. Maka dari itu nanti media-media saat itu benar-benar di dalam kontrol pemerintah ya. Ini adalah salah satu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya di dalam Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia. Maka tidak heran Soeharto itu melanggengkan kekuasaannya selama lebih dari 30 tahun. Kemudian ada pemilu dan penyederhanaan politik. Nah, pemilu di sini ketika zamannya Orde Baru benar-benar kelihatan pemilu itu. Mereka mungkin kalian sudah tahu atau tanyakan saja ke orang tua kalian. Ketika zamannya Orde Baru itu ada berapa parpol dan siapa pemenangnya itu sudah pasti kelihatan. Coba kalian tanya kepada orang tua kalian ya. Pemilu zaman Orde Baru itu dimulai dari tahun 71 ya. Ini adalah masih zaman peralihan di zaman Orde Lama ke Orde Baru. Ada 10 partai politik yang berkecimpung saat pemilu tahun 1971. Ada Partai NU, kemudian Parmusi, ada PRT, ada PSII, kemudian PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, IPKI, dan Golkar. Ini adalah partai-partai yang berkecimpung di dalam pemilu tahun 1971. Pak, kemana Masyumi yang dulu rame? Masyumi sudah dibubarkan oleh Soekarno. Pak, kemana PKI? PKI betul. Kemana? Ya jelas, PKI sudah dibubarkan menjadi partai terlarang oleh Soeharto. Bahkan ormas-ormasnya itu nanti dijadikan tahanan yang tanpa diproses peradilan. Ya, ketika PKI ini awalnya paling berkuasa di Indonesia, tapi setelah zamannya Orde Baru, PKI dijadikan partai terlarang sampai sekarang. Ya, jadi partai-partai ketika zamannya tahun 1971 ini partai-partai sisa dari demokrasi terpimpin ya, dari PSI kemudian yang awal-awalnya ketika zamannya demokrasi liberal itu sudah banyak yang berhilangan ya karena dibubarkan oleh Soekarno gitu. Partai peserta tahun pemilu tahun 1971 ini diikuti oleh 10 parpol. Ya, dan kemudian partai ini nantinya dimenangkan oleh
Golkar ya, karena Golkar ini menjadi partai yang baru tapi sudah memulai viral ya, tapi sudah mulai dikenal oleh masyarakat, di mana nanti di sini muncul orang-orang dari kalangan intelektual, militer dan lain sebagainya, kalangan-kalangan yang nantinya dulunya tidak sepakat dengan pemerintahan Soekarno, itu nanti memilih Golkar sebagai partai baru. Ya, ini pemilu tahun 71. Tahun 73, Soeharto nanti melaksanakan fusi parpol. Apa itu fusi? Fusi itu adalah penggabungan. Ya, bagi Soeharto, banyaknya partai-partai di sini itu nanti dianggap partai yang tidak ada gunanya. Maksudnya ketika zamannya demokrasi liberal kan banyak parpol, tapi tidak terlaksana program kerjanya. Nah, Soeharto akan menghindari itu. Soeharto tidak mau kalau misalkan banyak parpol ini nantinya akan menghambat terhadap program kerja dari pemerintah. Maka dari itu nanti parpol-parpol ini itu akan digabungkan menjadi satu parpol saja, ya. Nah, partai-partai yang berhaluan Islam nanti itu akan digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Sedangkan partai-partai yang berhaluan nasionalis dan non-Islamis nanti akan disatukan menjadi PDI ya, dan tentu saja ada Golkar. Nah, ini adalah partai politik yang nantinya berkecimpung selama zaman Orde Baru sampai tahun 1997 ya. Jadi ketika tahun 71 nanti ada 76 pemilihan presiden, pemilihan partai politik, itu nanti akan diikuti oleh 3 parpol ini ya. Ada PPP atau P3, biasanya disebutnya P3, ada PDI ya, belum ada perjuangannya, masih PDI ya. Kalau PDIP atau PDI Perjuangan itu nanti muncul ketika setelah reformasi ya, di bawah pemerintahan Megawati ya. Dan terakhir ada Golkar ya, Partai Hijau, Partai Merah dan Partai Kuning. Nah, ini adalah partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan Republik Indonesia, pemilu Indonesia selama zaman Orde Baru. Dan selama Orde Baru itu berlangsung, siapa yang memenangkannya? Yaitu Golkar. Ya. Ketika zamannya Orde Baru dari tahun 71, 82, 92, 87, 77, semuanya nanti dimenangkan oleh Golkar ya. Golkar ini menjadi partai penguasa ketika zamannya Orde Baru ya. Kita lihat kan nanti ada PNS yang diwajibkan untuk membeli Golkar, bahkan ketika ada PNS yang nantinya membel out dari Golkar ya, kalau misalkan ketahuan maka ya jabatannya akan dipertanyakan, jabatannya nanti akan dipermasalahkan gitu kan. Dan di dalam di dalam Golkar itu sendiri, di dalam pemilu ini, kebijakan ini nanti juga ada konsep masa mengambang, di mana parpol-parpol ini itu tidak boleh memiliki cabang-cabang ranting di setiap daerah ya. Dan setiap zaman Orde Baru itu selalu dimenangkan oleh Golkar. Tanyakan kepada orang tua kalian atau saudara-saudara kalian yang hidup zaman Orde Baru ya, sebelum pemilu itu terjadi, yang juaranya itu sudah pasti ketahuan sebelumnya ya. Tanyakan aja yang menang zamannya partai pemilu yang menang pada saat pemilu Orde Baru, siapa yang menang? Pasti mereka tahu jawabannya ya. Kemudian ada dui fungsi ABRI ya. Dui fungsi ABRI tadi sudah dijelaskan bahwa ketika zamannya Orde Baru itu ada yang disebut dengan dui fungsi ABRI atau dua fungsi ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kayak kalau sekarang itu disebutnya TNI ya. Sekarang kan dui fungsi itu sudah tidak ada ya, adanya ya tidak ada. Ya, jadi awalnya ABRI itu memiliki satu fungsi ya, yang disebut dengan fungsi Hankam atau pertahanan dan keamanan, menjaga keutuhan Republik Indonesia. Nah, ketika zamannya Orde Baru, muncul ada fungsi yang baru, yaitu fungsi Sospol atau sosial politik. Artinya apa? Di dalam fungsi sosial politik ini, ABRI boleh ikut serta dalam pemerintahan Republik ini. Ya, ini digagaskan oleh Ahmad Haris Nasution ya, Abdul Haris Nasution ya. Dia ini berusaha untuk melanggengkan dari kekuasaan ABRI bahwa ABRI juga harus ikut serta dalam roda pemerintahan. Nah, nantinya di dalam pemerintahan itu nanti muncul ada fraksi ABRI ya, yang terdiri dari orang-orang kalangan militer. Dari kalangan militer itu nanti mereka mewakili fraksi-fraksi yang ada di wilayah parlemen. Dan di sini juga nanti ABRI
menempati jabatan di Golkar. Ketika dui fungsi ABRI ini disahkan juga, ABRI nanti dapat menjabat di salah satu jabatan di dalam negeri ya, contohnya ada bupati, wali kota, gubernur yang dapat diisi oleh ABRI. Kalau sekarang kan ketika ABRI mau menjadi TNI mau menjadi gubernur atau wali kota, TNI-nya itu harus dicopot dulu atau harus pensiun dulu ya. Jadi kemarin kan kalian tahu kan contohnya ada AHY ya, Agus Hari Yudhoyono, itu kan golongan TNI ya, tapi ketika dia dulu mau nyalon jadi calon gubernur Jakarta, dia harus melepaskan dulu dari TNI. Tapi kalau ketika zamannya Orde Baru itu enggak. Ketika pangkatnya misalkan kolonel ya di ABRI, mereka juga boleh ya jadi gubernur, jadi wali kota dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dui fungsi ABRI. Kemudian ada 4 dan asas tunggal Pancasila ya, seperti yang sudah dijelaskan. Kalau misalkan Orde Baru itu semboyannya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen ya. Artinya P4 ini sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila harus diamalkan secara utuh terhadap generasi-generasi yang akan datang. Pegawai-pegawai negeri itu harus didoktrin kepada pentingnya nilai-nilai Pancasila. Ya, tidak boleh Pancasila itu dijadikan sebagai tidak boleh ada organisasi-organisasi lain yang bukan Pancasila. Jadi Pancasila itu akan dijadikan sebagai ideologi tunggal. Misalkan salah satu organisasi ideologinya Islam, itu tidak boleh, harus diganti menjadi Pancasila. Kalau misalkan mereka tidak mau menerima Pancasila, maka dianggap sebagai musuh negara. Maka dari itu nanti muncul ada penataran-penataran pegawai-pegawai terhadap pengamalan Pancasila. Ya, dan setiap orang-orang itu, setiap siswa, setiap peserta didik itu harus mempelajari tentang Pancasila. Ya, tanyakan kepada orang tua kalian, itu pasti ada pelajaran PMP ya. Contohnya juga ini adalah bukti pengamalan dari Pancasila. Ada PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila yang sekarang jadi PKN. Kemudian ada PSPB atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang sekarang jadi mata pelajaran sejarah. Nah, ini adalah 2 mata pelajaran yang dijadikan sebagai doktrinisasi terhadap asas tunggal Pancasila. Ya, kemudian terakhir yaitu ada integrasi Timur ya. Jadi seperti kalian sudah tahu kalau misalkan Timor Leste sekarang kan sudah misah, tapi dulunya Timor Leste ini sudah menjadi bagian dari Republik Indonesia ketika zamannya Orde Baru. Nah, adapun latar belakang Timor Timur ini, yang pertama, Timor Timur itu awalnya dulunya bagian dari koloni Portugis, ya. Koloni Portugis ya, jadi Portugis itu memiliki wilayah-wilayah di dunia ya seperti Inggris, tapi ketika terjadinya revolusi bunga di di Portugis, orang-orang pemerintahan di Portugis ini memberikan kebebasan kepada koloninya, ya. Ya, jadi intinya Timor Timur itu diberikan pilihan oleh Portugis, apakah mereka mau menjadi koloni Portugis atau menjadi sebuah negara yang merdeka. Mendengar hal itu nanti muncul ada 3 parpol di Timor Timur yang berusaha mengambil alih Timor Timur. Nah, salah satunya ada UDT. Kemudian ada Fretilin dan APODT. Setiap partai politik yang ada Timor Timur ini memiliki tujuan masing-masing. Bagi UDT, ya, dia menganggap kalau misalkan Timor Timur itu harus menjadi wilayah otonomi khusus di bawah pemerintahan Portugal. Berbeda dengan Fretilin yang satu beraliran komunis. Kalau kata partai Fretilin, Amerika Serikat, Timor Timur itu harus menjadi sebuah negara yang full merdeka 100%. Ya, tapi kalau kata APODT sebagai sebagai partai yang sangat-sangat nasionalis ya, tapi APODT itu nanti menginginkan kalau Timor Timur itu harus berintegrasi dengan Republik Indonesia, harus bergabung dengan Indonesia. Nah, 3 partai ini nanti yang paling bermunculan itu ini nih, si Fretilin sama si APODT yang paling memiliki banyak massa. Akhirnya nanti 3 parpol itu nanti saudara, mereka banyak yang tetap mendominasi keinginan-keinginan mereka sendiri. Ketika perang saudara itu berlangsung, Fretilin nanti Fretilin sebagai partai yang paling memiliki banyak massa, Fretilin ini nanti memproklamasikan
kemerdekaan dari Timor Timur, ya, yang mendirikan Republik Demokrasi Timor Timur, ya. Si Fratelin itu si Partai Komunis itu, ya. Nantinya adanya Republik Demokrasi Timor Timur ini nanti ditanggapi serius oleh Republik Indonesia, ya. Saat itu sudah dikuasai oleh Soeharto. Soeharto tahu betul kalau misalkan Fratelin itu adalah komunis. Soeharto tidak mau dan Amerika tidak mau, ya. Soeharto kan dibantu oleh Amerika, ya. Indonesia dibantu oleh Amerika. Mereka tidak mau kalau misalkan orang-orang di wilayah Indonesia, negara-negara di wilayah Malaysia, di wilayah Indonesia itu nanti ada negara yang berbau komunis. Akhirnya nanti Indonesia membantu perjuangan Timor Timur untuk masuk ke Indonesia, ya. Akhirnya nanti dimasukkanlah wilayah-wilayah TNI terhadap Timor Timur dan akhirnya dapat menggulingkan Republik Demokrasi Timor Timur. Dan ketika itu alhamdulillahnya nanti Timor Timur dapat masuk ke Indonesia dan dijadikan sebagai provinsi ke-27, ya. Walaupun sebenarnya salah satu latar belakang yang paling memungkinkan bahwa Timor Timur masuk ke Indonesia ini karena Soeharto takut dan Amerika juga takut kalau misalkan Timor Timur ini nanti menjadi negara yang komunis di bawah Fratelin. Ya, akhirnya nanti tahun 76 Timor Timur resmi bergabung dengan Republik Indonesia. Walaupun tahun 99 di bawah pemerintahan B.J. Habibie, Timor Timur kembali lepas dari Indonesia dan mendirikan negara baru yaitu Timor Leste, ya. Bukan Lesti, ya, Timor Leste gitu. Ya, itu saja mungkin untuk pembelajaran kali ini, video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, bisa di japri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.